Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Lukiana Putri, NIM C1F021076, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kerangka Dasar Laporan Keuangan. Baiklah, berikut saya akan memaparkan poin-poin penting tentang kerangka dasar laporan keuangan. Baiklah, berikut presentasi saya mengenai kerangka dasar laporan keuangan. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yang pertama akan membahas kerangka konseptual akuntansi secara umum, yang kedua kerangka konseptual akuntansi syariah dan komponen-komponennya, yang ketiga konsep akuntansi keuangan menurut AAOIFI. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu konsep atau prinsip yang menjadi dasar dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan akuntansi bagi pihak-pihak eksternal yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka konseptual pelaporan akuntansi terdapat 3 level dalam pembentukannya. Level yang pertama yaitu tujuan dasar dari laporan keuangan, yang kedua konsep fundamental, yang ketiga pengakuan, pengukuran, dan batasan dari laporan keuangan tersebut. Berikut fungsi dan manfaat penerapan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan, yang kedua pemahaman konsep dasar, yang ketiga pemecahan masalah akuntansi, yang keempat pembandingan laporan keuangan, yang kelima kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi, yang keenam pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketujuh transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar, yang kedelapan pemahaman yang ditingkatkan, yang kesembilan kepercayaan investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan laporan keuangan tadi. Selanjutnya ada kerangka dasar laporan keuangan. Kerangka dasar atau konseptual keuangan syariah adalah sebuah pengukuran atau sistem aplikasi dengan konsep penyajian laporan keuangan syariah dan digunakan untuk pelaporan keuangan syariah maupun perbankan syariah maupun UMKM. Lalu selanjutnya berdasarkan paragraf 30 KDP PLKS bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, transaksi syariah didasarkan pada model fundamental bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan suci dan merupakan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kebahagiaan material dan spiritual atau al-falah yang hakiki. Selanjutnya kerangka dasar laporan keuangan. Asas-asasnya yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Lalu karakteristiknya ada yang pertama tidak boleh mengandung unsur spekulasi, yang kedua dana harus didistribusikan dengan produktif dan halal, yang ketiga didasarkan dengan saling membutuhkan, yang keempat adil dan transparan, yang kelima setiap kesepakatan transaksi harus dicatat. Selanjutnya jenis-jenis laporan keuangan syariah itu ada 7. Yang pertama neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang keenam laporan sumber dana dan kebajikan, yang ketujuh laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan keuangan ini syariah hampir mirip dengan konvensional, namun pembedanya yaitu dari penggunaan dana zakat, dana kebajikan, dan dana investasi terikat. Asumsi dasar syariah itu terdapat ada 2. Yang pertama dasar akrual. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan disusun dengan menggunakan metode akuntansi akrual. Atas dasar ini, dampak transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya,
bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Lalu selanjutnya ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun dengan asumsi bahwa entitas syariah akan terus beroperasi di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak memiliki niat atau keinginan untuk melikuidasi atau mengurangi skala operasi secara signifikan. Selanjutnya, akuntansi keuangan menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Yang pertama, AAOIFI merupakan organisasi didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di negara Bahrain. Yang kedua, AAOIFI merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintah, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan syariah. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini, kerangka dasar atau konseptual laporan keuangan akuntansi, baik itu konvensional maupun syariah, memiliki standar dan aturan-aturan yang berlaku. Namun setiap perusahaan atau entitas usaha syariah mempunyai kebijakan akuntansinya masing-masing sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baiklah, itulah presentasi saya mengenai kerangka laporan keuangan syariah maupun konvensional. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.